Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulina Nur Rahmawati dari kelas B. Ingin memenuhi tugas mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Bapak Solehuddin LCMM. Baik, langsung saja kita masuk pada materi, yaitu maksimalisasi laba dan peramalan penjualan. Apa sih maksimalisasi laba itu? Jadi maksimalisasi laba adalah tujuan utama untuk bisnis, yaitu mengacu pada proses memaksimalkan laba bersih atau keuntungan finansial perusahaan. Konteks maksimalisasi laba ini dilakukan dengan menghitung laba bersih setelah dikurangi semua biaya, termasuk biaya produksi, biaya operasional, pajak, dan bunga dari total pendapatan. Dan tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan margin, keuntungan tertinggi atau laba atas investasi. Dan mengapa perusahaan harus memaksimalkan laba? Dan mari kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, ini dia, perusahaan harus memaksimalisasi laba agar perusahaan dapat mempertahankan kondisinya sehingga mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Karena laba yang sudah didapat atau laba tersebut dapat ditanam kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhannya. Dan juga yang kedua, perusahaan yang sering memaksimalkan laba karena laba merupakan salah satu indikator utama kesehatan keuangan dan keberhasilan bisnis perusahaan itu sendiri. Strategi untuk memaksimumkan laba. Yang pertama yaitu menaikkan penjualan atau omset. Nah, bagaimana sih cara menaikkan penjualan perusahaan itu? Jadi, dengan cara yang pertama, bisa dengan meningkatkan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan, bisa menurunkan harga jual barang atau jasa, dan juga bisa dengan cara promosi, seperti itu. Dan yang kedua yaitu mengurangi biaya. Itu biaya merupakan jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi dan mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen. Oleh karena itu biaya itu harus dikurangi agar dapat memaksimalkan laba yang akan diperoleh suatu perusahaan. Strategi yang ketiga yaitu memperhatikan perputaran persediaan. Jadi perputaran persediaan menunjukkan seberapa cepat barang berpindah dari gudang ke konsumen. Perputaran persediaan yang tinggi berarti barang tidak lama disimpan di gudang sehingga menghemat biaya penyimpanan dan perawatan. Jadi sangat jelas sekali ya, perusahaan itu harus memperhatikan perputaran persediaan dan berusaha untuk meningkatkannya dengan cara yang pertama bisa dengan menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan pasar. Yang kedua bisa dengan melakukan pengendalian kualitas. Yang ketiga juga bisa dengan melakukan pengelolaan gudang. Jadi hanya itu pemaparan mengenai maksimalisasi laba. Selanjutnya kita akan masuk kepada peramalan penjualan. Oke, kita masuk kepada ramalan penjualan atau forecast atau perkiraan penjualan atau bisa disebut juga dengan ramalan penjualan. Adalah proses memperhitungkan pendapatan di masa yang akan datang atau di masa depan dengan cara memprediksi layanan atau jumlah produk dalam bisnis. Ramalan penjualan adalah proyeksi ukuran mengenai bagaimana market akan menerima produk atau jasa yang akan dijual oleh suatu perusahaan atau bisnis. Lanjut pada fungsi peramalan penjualan, yaitu untuk merencanakan dan membantu atau membuat keputusan mengenai anggaran, persediaan, serta strategi pemasaran. Selain itu, fungsi forecast penjualan yaitu untuk memantau produktivitas penjualan di suatu perusahaan dengan menggunakan data yang ada. Dua, menjadi bahan evaluasi dari strategi pemasaran dan penjualan yang akan digunakan oleh perusahaan. Juga dapat membantu perusahaan dalam menetapkan sasaran dan tujuan penjualan. Fungsinya juga dapat membuat rencana pengembangan jika ternyata sasaran penjualan tidak sesuai target. Yang terakhir, fungsi yang terakhir yaitu dapat mengetahui informasi mengenai penjualan dari kompetitor.
selanjutnya metode peramalan penjualan yang secara umum terbagi menjadi dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif, yang mana di dalamnya masih dibagi menjadi berbagai jenis metode. Metode kualitatif yang digunakan atau menggunakan perhitungan intuisi, emosi, pengalaman, serta pendidikan, sehingga hasilnya lebih subjektif. Yang kedua, model kuantitatif. Peramalan ini menghendaki perpaduan antara analisis ilmiah kuantitatif dengan menggunakan statistik sebagai alat primer dalam membuat peramalan. Beberapa metode peramalan dengan menggunakan pendekatan statistik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tren bebas, ada tren setengah rata-rata, ada tren matematis, ada metode momen, metode least score, dan metode regresi. Berikut contohnya. Berikut contoh soal peramalan penjualan dengan metode least score. Yang mana di sini ada data penjualan PT Abadi dari tahun 2012 ke 2017. Yang dicari yaitu peramalan penjualan tahun 2018 dan 2019. Mari kita amati ya. Oke, di sini sudah saya kerjakan. Sudah mencari X, sudah mencari X, Y, sudah mencari variabel X kuadratnya. Yang mana X di sini dengan jumlah genap itu syaratnya harus bernilai 0, ya kan teman-teman. Dan selanjutnya ada X kali Y, tinggal kalikan saja, dan X kuadrat tinggal hitung. Dan jangan lupa kita harus mencari nilai A dan B, ya, karena kita menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Nilai A didapat oleh sigma Y per N. Sigma Y di situ ada 31, tolong amati ya, 31,500 dan N yaitu ada 6. Dan hasilnya yaitu 5250. Terus selanjutnya mencari nilai B, yang mana didapat oleh sigma Y dibagi per sigma X kuadrat, dan di situ hasilnya ada 7857. Dan ketika sudah ada nilai A dan nilai B-nya, selanjutnya masukkan rumus mencari tahun 2018 atau 2018. Y sama dengan A plus BX. A-nya 5250 plus BX-nya B. B-nya 7857 kali X-nya. X-nya 2000 berapa kan? 2017 ya. X ke 7 berarti. Jadi hasilnya di situ coba hitung, Kak, kalau ada salah ya. Coba hitung lagi. Di situ hasilnya yang tahun 2018 5.800. Dan coba amati dan tahun 2019, di situ sama caranya. Di situ di tahun 2019 hasilnya 5.957,13. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.